Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ananda kelas 8 SMP. Semoga kalian semua selalu semangat dalam belajar dan mengejar cita-cita. Kali ini bertemu lagi dengan Ibu Melda dari SMP 24 Padang. Nah, kita kali ini akan belajar mengenai materi IPS. Nah, kali ini, di materi IPS kali ini, kita akan membahas mengenai teknologi dalam kegiatan ekonomi. Sebagaimana kita ketahui, kegiatan ekonomi itu terdiri dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, ketiga kegiatan ini pasti menggunakan teknologi untuk mempermudah manusia dalam melakukan aktivitas. Nah, apa saja teknologi dalam kegiatan ekonomi itu? Mari kita perhatikan slide-slide berikut ini. Mari kita perhatikan beberapa slide berikut ini yang menunjukkan beberapa teknologi yang berubah dari waktu ke waktu. Nah, ini di zaman batu, yaitu masa praaksara, ketika manusia menciptakan peralatan dari batu. Kita lihat di sini kehidupan manusia pada masa itu memiliki teknologi yang sangat terbatas, ya. Mereka mengumpulkan makanan, berburu itu dengan menggunakan peralatan-peralatan sederhana seperti batu ataupun tulang. Ini adalah gambar cobek, ya, yang biasanya kita gunakan sebagai alat untuk menghaluskan makanan yang digunakan secara manual dengan menggunakan tangan. Nah, sekarang cobek ini teknologinya digantikan atau dibantu dengan blender. Jadi dengan blender kita bisa menghancurkan makanan dengan lebih cepat, lebih halus, dan hemat waktu. Nah, selanjutnya, nih, ini adalah gambar petani yang sedang melakukan kegiatan membajak sawah dengan menggunakan tenaga kerbau. Ini adalah bentuk teknologi sederhana pada masa dahulu yang sebagian besar sudah ditinggalkan dan digantikan dengan traktor. Nah, sebagian besar petani saat ini menggunakan traktor untuk mengolah tanah sawahnya. Selanjutnya, pompa air. Ini adalah salah satu contoh pompa manual pada masa lalu yang digunakan untuk mengeluarkan air dari sumur, ya, sumur bawah tanah. Dan sekarang ini digantikan dengan mesin. Jadi dengan mesin kita bisa lebih cepat mengambil air, apakah itu air dalam bentuk sumur terbuka maupun air tanah. Nah, teknologi ini masih sering ada di rumah kita. Bagi yang menggunakan sumur untuk sumber air itu ditarik airnya dengan menggunakan mesin dap. Nah, beberapa gambar yang sudah ditayangkan tadi itu adalah merupakan contoh dari teknologi. Nah, teknologi itu sendiri apa? Nah, teknologi itu ada beberapa hal yang berkaitan dengan teknologi yang akan dijelaskan seperti berikut ini. Yang pertama, teknologi itu adalah suatu alat yang mampu mempermudah atau memperlancar pekerjaan manusia. Contohnya tadi dengan menggunakan blender, kita lebih gampang untuk menghaluskan bahan makanan. Nah, yang kedua, kita menggunakan teknologi untuk mengendalikan dunia tempat kita hidup. Contohnya, misalnya ada teknologi hujan buatan yang biasanya digunakan dan dibuat di wilayah-wilayah yang mengalami kekeringan agar di daerah itu masalah air bisa diatasi. Yang ketiga, manusia menggunakan teknologi untuk memperbaiki kemampuannya dalam melakukan pekerjaan. Contohnya tadi seperti penggunaan traktor itu akan memperbaiki kemampuan manusia dalam pengolahan sawah yang biasanya dilakukan dengan kerbau, mungkin butuh waktu 2 hari. Dengan menggunakan traktor mungkin pengolahan sawah hanya membutuhkan waktu lebih kurang 1 hari karena traktor tidak mengenal lelah, beda dengan kerbau. Lalu
Selanjutnya, dengan teknologi memungkinkan kita membuat peralatan yang lebih baik, bangunan gedung yang kuat, dan bepergian menjadi lebih nyaman. Nah, jenis teknologi yang kita bahas sekarang adalah jenis teknologi di bidang ekonomi. Itu ada 3. Yang pertama, teknologi produksi, ada teknologi distribusi, dan teknologi konsumsi. Nah, jenis teknologi ini akan kita bahas satu persatu dan ada contoh. Pertama, teknologi produksi, yaitu teknologi yang digunakan untuk memperlancar kegiatan produksi. Contohnya, teknologi yang digunakan pada kegiatan pertambangan, karena ini contohnya adalah pengambilan minyak bumi yang dilakukan di laut lepas. Tanpa teknologi maka tidak mustahil rasanya minyak bumi yang berada jauh di pedalaman dasar laut itu bisa diambil dan dibawa keluar. Selanjutnya, industri. Nah, industri ini banyak menggunakan teknologi. Ini contohnya adalah teknologi pembuatan sepeda motor. Selanjutnya adalah teknologi pertanian. Ini adalah mesin yang dapat menyemaikan benih secara otomatis. Jadi kalau kita lihat biasanya, misalnya di sawah, orang melakukan dengan cara menanam satu persatu. Dengan teknologi ini, maka otomatis hanya membutuhkan sebuah mesin kendaraan yang sudah di-setel sehingga tanaman itu bisa ditanam secara otomatis. Selanjutnya, teknologi distribusi, yaitu teknologi yang digunakan untuk memperlancar kegiatan distribusi agar cepat sampai ke tangan konsumen. Contoh teknologi ini, ekspedisi barang. Nah, mungkin kamu kenal dengan JNE atau JNT. Nah, kedua perusahaan itu adalah perusahaan ekspedisi barang yang kegiatannya adalah mendistribusikan barang dari produsen di suatu tempat ke konsumen di daerah lain. Contoh selanjutnya, peti kemas. Peti kemas ini isinya apa? Isinya adalah barang-barang produksi. Bisa jadi dari luar negeri atau dalam negeri yang nantinya barang ini akan didistribusikan ke daerah pemasaran. Selanjutnya, ATM. Ini juga merupakan salah satu bentuk teknologi distribusi. Yang didistribusikannya adalah uang yang dibutuhkan oleh nasabah. Jika sebelumnya kita harus antri mengambil uang ke bank, dengan mesin ATM uang lebih mudah didistribusikan. Contoh selanjutnya adalah SPBU yang merupakan distributor dari bahan bakar. Dengan penggunaan teknologinya, SPBU dapat secara otomatis menyalurkan bahan bakar kepada konsumen dengan menggunakan mesin dengan teknologi yang sudah canggih. Nah, yang terakhir adalah teknologi konsumsi, yaitu teknologi yang digunakan untuk mempermudah kegiatan masyarakat untuk menggunakan barang atau jasa. Contohnya, pasar online. Kalian pasti sudah sangat akrab dengan pasar online. Ada Lazada, ada Bukalapak, ada Shopee, ada JD.ID, bahkan ada juga dengan menggunakan teknologi lain seperti marketplace di Facebook atau di Instagram. Nah, pasar online ini sangat memudahkan konsumen untuk mendapatkan apapun barang yang dia inginkan tanpa dia harus mencari-cari atau berkeliling-keliling untuk mendapatkan barang yang dia butuhkan. Nah, selanjutnya contohnya adalah ini, e-money. E-money artinya uang digital. Kita sekarang banyak sekali mengenal jenis e-money ini seperti GoPay, OVO, Brizi. Bahkan mungkin contoh yang kita alami jika kita mau menaiki bis trans, itu kita harus menggunakan kartu Brizi untuk membayarnya, bukan lagi dengan uang cash. Selanjutnya, transportasi online. Contohnya ini baru salah satu contoh, ada Gojek. Sebenarnya ada contoh lain seperti ada Grab, kalau di Indonesia ada Maxim juga. Nah,
Moda transportasi ini juga mempermudah konsumen untuk mendapatkan jasa angkutan transportasi yang nyaman, aman, dan cepat. Bahkan juga ditambah dengan aplikasi lain seperti aplikasi pesanan makanan, sehingga kita tidak harus pergi ke tempat orang menjual makanan, tapi cukup pesan aja melalui online. Nah, Ananda, bagaimana? Apakah kalian sudah paham dengan materi yang barusan kita bahas? Nah, itu tadi contoh jenis teknologi dalam kegiatan ekonomi. Ternyata kita sangat akrab dengan teknologi itu, apalagi teknologi yang berkaitan dengan konsumsi. Kita sering memesan barang, memesan transportasi secara online, atau kita menggunakan e-money sebagai alat untuk transaksi, seperti kita menggunakan OVO, GoPay, dan sejenisnya. Nah, jadi inilah pembelajaran kita kali ini tentang teknologi dalam kegiatan ekonomi. Pada pembahasan berikutnya kita akan membahas bagaimana teknologi dalam kegiatan ekonomi itu berpengaruh terhadap penawaran dan permintaan. Ibu harapkan Ananda tetap semangat untuk belajar dan tetap serius untuk mencapai cita-citanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.